Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Siapa? Teriak Dewa Laut Darah. Wajah Dewa Laut Darah berubah, itu saat mendengar suara yang terdengar entah dari mana datangnya. Tapi saat dia melihat ke arah depan, tepat di atas langit perbatasan, itu ada lubang hitam besar yang muncul di sana. Lalu dari lubang hitam itu dia melihat banyak sosok yang keluar, dan di depan mereka semua sosok itu berpakaian putih, sambil berdiri dengan bangganya menatap Dewa Laut Darah. Tapi saat dia melihat senyum pria itu, Dewa Laut Darah menjadi gemetar karena ketakutan. Dia tahu kalau pria itu adalah Kaisar Harimau, yang dulunya pernah mengacaukan alam langit. Bahkan Kaisar Harimau itu pernah menghajarnya sampai babak belur pada waktu itu, dan bahkan hampir membunuhnya. Kalau bukan karena Kaisar Langit yang menghentikan Kaisar Harimau saat itu, maka dia pasti akan mati. Sial, bukankah dia masih berada di alam bawah? Ucap Dewa Laut Darah di dalam hatinya. Bayi kecil tersenyum ke arah Dewa Laut Darah, tapi dia tidak bergerak sedikit pun ke arahnya. Dia melihat ke arah tiga jenderal, lalu menatap mereka dengan tersenyum. "Yuk, ketiga serangga telah berkumpul," ucap bayi kecil dengan tersenyum. "Sial, siapa serangga yang kamu katakan?" teriak Jenderal Bei dengan marah ke arah bayi kecil. "Yo, lalat kecil, kamu masih saja berisik, dan juga tidak mau diam seperti biasanya. Lihatlah kutu buku dan nyamuk kecil itu, mereka sedikit berubah setelah sekian lama tidak bertemu," ucap bayi kecil sambil bercanda ke arah ketiganya. "Sialan, siapa yang nyamuk kecil? Memangnya nyamuk masih ada yang lebih kecil lagi? Dan kamu kucing kecil, apakah kamu masih berani mencuri seperti dulu?" teriak Jenderal Nan yang juga marah dengan perkataan bayi kecil. Anehnya setelah mendengar perkataan Jenderal Nan, semua tetua dan para jenderal di belakang bayi kecil sedikit terdiam. Mereka lalu menatap bayi kecil dengan memasang wajah ingin tahu. Bayi kecil yang merasa ada hal aneh di belakangnya pun langsung terdiam. Kalau sampai orang-orang ini tahu dialah yang mencuri barang-barang mereka, maka mungkin istrinya atau ibunya akan menghukum dia. Bahkan mungkin itu akan lebih parah dari sebelumnya. Baiklah, sudah jangan bercanda. Kalian bantu yang lainnya, dan aku dengan tiga saudara kecilku akan mengurus Dewa Laut Darah bersama, ucap bayi kecil sambil berbalik dan menatap semua orang di belakangnya. Tunggu dulu, sepertinya ada yang kurang, tapi siapa ya? Ucap bayi kecil sambil melihat semua orang di sana dengan bingung. Dia merasa kalau ada satu orang yang dia lupakan, tapi dia tidak mengingat siapa Irang itu. Sudahlah, cuman satu orang, lebih baik lupakan saja. Baiklah, kita serang, teriak bayi kecil. Seluruh pasukan yang dia bawa, itu segera maju melawan musuh yang ada di depan mereka. Dengan begitu, ini terlihat kalau pertempuran di sana sedikit lebih seimbang dari sebelumnya akibat bantuan yang datang. Wush wush wush. Bang bang bang. Mendengus, kenapa juga kita harus bergabung melawan orang ini? Tanya Jenderal Bei kepada bayi kecil. Bukan dia, tapi tiga orang di belakang mereka. Tidak, mungkin empat, jawab bayi kecil sambil melihat ke belakang Dewa Laut Darah dengan mata harimaunya. Mendengar hal itu, ketiganya seperti mengerti sesuatu, dan kemudian menatap dengan serius ke arah Dewa Laut Darah. Dan benar saja, ketiganya merasakan aura yang jauh berbeda dengan Dewa Laut Darah. Aura itu pun terasa sangat menjijikan bagi mereka bertiga, mungkin karena mereka masih sibuk dengan masalah yang ada. Karena itulah, mereka sebelumnya tidak dapat merasakan kehadiran empat orang itu. "Keluarlah, aku tahu kalian berada di belakang si ikan kecil ini," ucap bayi kecil dengan suara dingin. "Hahaha, seperti yang diharapkan sebagai Kaisar Harimau.
Bahkan bisa tahu kalau kami berada di sisi Dewa Laut Darah, ucap suara dari belakang Dewa Laut Darah. Tiba-tiba saja 4 sosok muncul, dan keempatnya terlihat sangat tua, bahkan ada energi kematian di sekeliling tubuh mereka. Namun anehnya energi kematian itu sangatlah berbeda dengan energi kematian milik orang yang telah mati, atau bahkan milik Dewa Kematian dan Lintian sendiri. Sungguh menjijikan menjadikan tubuh kalian seperti itu, ucap bayi kecil. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah, kalau ketiga wajah para jenderal di belakang mereka itu sudah kaget, dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bukan saja mereka bertiga, tapi semuanya. Bahkan Dewa Angin pun hampir tidak percaya dengan matanya, karena keempat orang yang muncul itu sudah jelas mereka semua sudah tahu. Apalagi bagi para jenderal tua dan tetua dari berbagai fraksi di sana. Tidak mungkin. Bukankah keluarga Tian telah musnah? Teriak jenderal tua dari keluarga Nan yang sedang bertarung, tapi dia tiba-tiba mundur dan kaget saat melihat 4 sosok yang muncul itu. Mendengus, keluarga Tian, apa maksudnya? Tanya bayi kecil. Mereka adalah 4 tetua lama dari keluarga Tian, dan bisa dibilang mereka adalah leluhur keluarga Tian. Jawab Jenderal Zhao yang kaget saat melihat keempat orang itu. Apa? Kamu jangan bercanda denganku. Teriak bayi kecil sambil mengangkat pakaian Jenderal Zhao dengan marah. Mana mungkin dia percaya kalau orang-orang ini berasal dari keluarga Tian. Karena setahu dia, semua keluarga Tian telah mati. Salah. Lebih tepatnya adalah musnah, dan bahkan tidak menyisakan sedikit pun generasi penerus. Namun sekarang Jenderal Zhao mengatakan, kalau orang-orang ini semua berasal dari keluarga Tian. Bukankah itu sama saja membuat dia menjadi bahan lelucon? Dia datang ke sini karena ingin melawan kelompok misterius, yang ingin membunuhnya serta keluarganya di masa lalu. Tentu saja alasan utama dalam hal ini juga, itu untuk membantu kakaknya menjaga Istana Langit. Tidak, ini pasti ada yang salah. Ucap bayi kecil setelah merenungkan beberapa saat. Dia langsung menatap keempat orang itu dengan serius, lalu menggunakan mata kaisar harimaunya untuk menyelidiki seluruh tubuh dari 4 orang tua itu. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu tentang mereka. Yaitu, mereka berempat telah mati. Bahkan sebelum Kaisar Langit mati. Ucap Jenderal Zhao yang baru sadar dari keterkejutannya. Dia kaget bukan main, karena orang-orang ini berasal dari keluarga Tian. Tapi karena dia sadar, kalau orang-orang ini telah lama mati. Bahkan sebelum Kaisar Langit mati, dan jauh-jauh hari saat alam langit masih damai. Itu benar, aura mereka dipenuhi oleh ki kematian, dan juga aku tidak bisa merasakan sedikit pun energi murni dari tubuhnya. Ucap bayi kecil, sesaat setelah berhasil menemukan sesuatu yang salah dari 4 orang itu. Ketiga jenderal sekarang mengerti semuanya, dan sepertinya Dewa Laut Darah telah menjadikan keempat leluhur tua keluarga Tian sebagai objek percobaan mereka. Hahaha, kalian benar, kami telah mati. Tapi sekarang kami hidup kembali, dan kami di sini atas perintah Tuan kami yang baru, ucap salah satu orang tua itu dengan senyum di wajahnya. Mendengus, aku merasa ini akan sulit bagi kita, ucap bayi kecil sambil memandangi ketiga jenderal itu dengan wajah masam. Jangan tanya lagi kalau sudah tahu. Aku sekarang merasa tidak akan mudah untuk menang, ucap Jenderal Nan. Cih. Yang jadi masalah sekarang adalah, kenapa keluarga Tian bisa ada bersama Dewa Laut Darah? Dan sebenarnya apa yang terjadi? Ucap bayi kecil yang benar-benar tidak menyangka, kalau alam langit ini lebih membingungkan dari alamnya sendiri. Jangan tanyakan padaku, aku sendiri pun masih bingung. Keempat orang ini dulu dikenal sebagai Sang Empat Tombak, mereka adalah Jin, Tong, Yin, dan Zuan, ucap Jenderal Zhao dengan menghela nafas berat. Oh, bukankah mereka itu kuat? Ucap bayi kecil. Wush.
Bukan kuat lagi, tapi lebih dari kuat. Ucap Dewa Angin yang muncul di samping Jenderal Bai. Bai kecil menatap keempat leluhur Tian itu dengan serius, dan dia dapat merasakan kalau masih ada sesuatu yang tersembunyi di belakang mereka. Tetapi sesuatu macam apakah itu, dia sendiri masih belum tahu. Baiklah, kalian serang empat tetua Tian itu, dan si ikan kecil ini serahkan padaku, ucap Bai kecil. Oke, balas mereka. Wush wush wush. Keempatnya menghilang secara bersamaan, dan diikuti dengan empat leluhur keluarga Tian, mereka juga ikut menyerang keempatnya dengan sangat cepat. Bahkan ketika mereka bergerak, aura mereka tiba-tiba saja naik hingga sejajar dengan ketiga jenderal dan Dewa Angin. Bang 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 bang. Sial, mereka benar-benar kuat. Mereka tidak menggunakan ki asli, tapi menggunakan ki kematian. Ini sungguh merepotkan, ucap Jenderal Zhao dalam hatinya, saat dia bentrok dengan salah satu dari empat tombak itu. Bang, kamu ternyata Dewa Angin yang baru. Di mana leluhurmu? Apakah dia masih hidup? Tanya pria tua yang melawan Dewa Angin. Oh, tombak emaskah? Kamu adalah Tian Jin bukan? Ayahku masih hidup, tapi dia sudah jarang sekali keluar karena dia merasa dunia luar tidak lagi cocok untuk orang-orang tua seperti mereka, jawab Dewa Angin. Oh, jadi dia masih hidup. Orang itu benar-benar menjalani hidupnya dengan sangat baik. Ucap Tian Jin sambil mengayunkan tombaknya dengan penuh kebencian. Bang bang, pertarungan keempatnya benar-benar luar biasa dari pertarungan yang lainnya. Bai kecil yang masih memandang pertempuran keempatnya cukup kagum, karena dia benar-benar merasa kalau gelar empat tombak itu memang bukan namanya saja. Bagaimana Kaisar Harimau? Apakah kamu terkejut dengan mereka? Asal kamu tahu saja ya, ini tuh baru permulaan, ucap Dewa Laut Darah sambil memandang Bai kecil dengan senyum mengejek di wajahnya. Tidak begitu kok, dan sekarang aku hanya penasaran tentang dirimu, jawab Bai kecil. Lah, penasaran kenapa? Tesnya Dewa Laut Darah. Apakah kamu bisa menyenangkanku atau tidak? Jawab Bai kecil sambil menghilang dari tempatnya, dan dia telah muncul di depan Dewa Laut Darah. Perisai darah, teriak Dewa Laut Darah saat melihat Bai kecil muncul di depannya. Dan, boom, Dewa Laut Darah mundur jauh ke belakang, karena dia terkena serangan Bai kecil. Tapi itu belum berakhir, karena Bai kecil sudah muncul lagi. Dan kali ini, tangannya telah berubah menjadi cakar harimau. Bang bang, sial, padahal orang ini belum pulih, tapi masih saja tetap kuat. Teriak Dewa Laut Darah Drengs kesal. Bang, ayolah, mereka itu sangat kuat. Apakah kita harus benar-benar mengalahkan mereka? Ucap Jenderal Nan sambil melihat tangan leluhur keluarga Tian yang dia potong, dan tangannya malah tumbuh kembali. Hal yang luar biasanya lagi adalah, pria tua itu malah tersenyum bahagia setiap merasakan serangan pedangnya. Pria ini jelas-jelas mesum, pikir Jenderal Nan dengan perasaan merinding, saat dia melihat sikap dari tetua Tian tersebut. Mungkin jika Kaisar Langit serta keluarga Tian melihat semua itu, mungkin mereka akan menjadi malu saat melihat bagaimana mesumnya orang tua itu. Bang bang bang. Pertarungan antara Bai kecil dan Dewa Laut Darah masih berjalan dengan santai, karena Bai kecil terlihat masih menahan kekuatannya. Begitu juga dengan Dewa Laut Darah. Setiap kali Bai kecil menyerangnya, dia hanya akan terus bertahan. Hahaha, Kaisar Harimau, apakah kamu tahu kalau sekarang alam langit beserta seluruh alam lainnya berada dalam kehancuran? Tanya Dewa Laut Darah secara tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Bai kecil dengan serius. Hahaha, maaf saja ya, aku tidak akan memberitahumu. Jawab Dewa Laut Darah dengan nada sedikit menghina Bai kecil. Sialan, teriak Bai kecil. Dan, boom, Tuan, cerita berpindah. Apakah semua sudah berjalan sesuai rencana? Tanya Dewa Penghancur kepada bawahannya itu.
Lihat Tuan, kami telah mengirimkan 4 tombak Tian untuk membantu Dewa Laut Darah. Jadi kemungkinannya tidak ada hal yang merepotkan yang terjadi, selama tidak ada perubahan situasi yang tiba-tiba, jawab bawahannya tersebut. Baiklah, siapkan semuanya dengan baik, dan jangan biarkan rencana kita gagal. Jika perlu, kirimkan beberapa lagi untuk membantu Jenderal Darah, ucap Dewa Penghancur dengan tenang kepada bawahannya tersebut. Siap Tuan, laksanakan. Jawab bawahannya tersebut. Akhirnya bawahan itu keluar dari tempat Dewa Penghancur dengan hormat. Dia juga langsung mengirimkan bantuan untuk membantu Dewa Laut Darah, untuk mengambil alih negeri langit seusai perintah tuannya itu. Apakah kamu yakin akan baik-baik saja? Tanya sosok yang berdiri di belakang tirai Dewa Penghancur. Oh, tidak masalah. Meskipun rencana ini gagal nantinya, tapi bagiku itu tetap berhasil. Karena tidak peduli gagal atau tidaknya, menurutku itu semua sama saja, jawab Dewa Penghancur yang wajahnya itu tidak terlihat jelas. Mendengar hal itu, sosok di belakangnya itu pun terdiam untuk beberapa waktu. Dia tahu kisah hidup Dewa Penghancur ini, dan dia tahu kenapa orang ini berani melakukan hal-hal seperti itu, tanpa peduli hidup dan mati bagi makhluk yang ada di sekitarnya. Itu karena hatinya telah mati sejak lama, dan sekarang tujuannya hanyalah mencari kekuatan yang lebih kuat, meskipun harus menghancurkan seluruh alam langit ini. Tapi dia pun tidak akan mencegah apa yang akan dilakukan oleh Dewa Penghancur, karena bagaimanapun juga tujuan mereka masihlah sama. Apalagi dari segi kekuatannya, dia lebih rendah daripada Dewa Penghancur itu sendiri. Berhati-hatilah. Aku mendengar kalau penerus Kaisar Langit masih hidup. Namun jika bisa, mari kita mulai rencana lain secepatnya. Ucap sosok itu dengan serius. Tenang saja, semua sudah berada di bawah kendaliku. Apalagi, semuanya sudah sesuai takdir. Melawan takdir, itu hanyalah hal bodoh yang pernah aku dengar, ucap Dewa Penghancur dengan sedikit jijik kepada orang-orang yang mengatakan ingin melawan takdir mereka. Sosok itu tidak berbicara lagi, lalu perlahan-lahan sosok itu menjadi ilusi, dan menghilang dari belakang Dewa Penghancur yang masih duduk tenang di kursinya itu. Karena seluruh wajahnya tertutup, jadi tidak ada yang tahu bagaimana sekarang ekspresi yang dia perlihatkan. Itu tidak akan lama, pasti tidak akan lama, ucap Dewa Penghancur. Secara tiba-tiba dia berdiri, dan memandang ke langit dengan tatapan kejam. Aura membunuh yang luar biasa menyimuti tempat itu, bahkan beberapa penjaga yang berdiri di luar tidak dapat menahan tekanan dari Dewa Penghancur, dan pada akhirnya pingsan dengan luka serius di dalam tubuh mereka. Hanya setelah beberapa saat aura itu menghilang, dan Dewa Penghancur kembali tenang seperti semula lagi. Tapi dia hanya duduk kembali tanpa sedikit mengatakan sesuatu. Bahkan walaupun dia tahu banyak bawahannya yang terluka di luar, tapi dia tidak peduli dengan mereka meskipun mereka mati sekalipun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.